Pembahasan soal asesmen 2. Soal bagian A, pilihlah jawaban yang benar. Nomor 1. Hak warga negara untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif berdasarkan ras, warna kulit, agama, atau jenis kelamin termasuk dalam kategori hak A. Persamaan di depan hukum, B. Kebebasan berkumpul, C. Kebebasan beragama, D. Kebebasan ekspresi, E. Atas privasi. Jawaban A. Nomor 2. Seorang warga negara menentang kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan lingkungan hidup. Pernyataan yang mendukung bahwa bentuk protes atau demonstrasi dapat mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan stabilitas sosial adalah A. Partisipasi warga negara dalam demonstrasi hanya menciptakan ketidakstabilan yang seharusnya dibatasi. B. Partisipasi warga negara dalam demonstrasi adalah hak yang mutlak dan tidak perlu mempertimbangkan stabilitas sosial. C. Demonstrasi warga negara hanya dapat mencerminkan hak individu tanpa adanya dampak pada stabilitas sosial. D. Keseimbangan antara hak individu dan stabilitas sosial adalah konsep yang tidak relevan dalam konteks hak dan kewajiban warga negara. E. Partisipasi warga negara dalam demonstrasi dapat mencerminkan hak individu sejauh tidak mengancam stabilitas sosial. Jawaban E. Nomor 3. Dalam krisis kesehatan global, pemerintah mengeluarkan kebijakan lockdown untuk melindungi warga negara dari penyebaran penyakit. Seorang warga negara berpendapat bahwa kebijakan ini melanggar hak-hak individu untuk kebebasan bergerak. Pernyataan yang mampu menjelaskan bahwa konflik antara individu dan kewajiban negara untuk melindungi kesejahteraan dapat diartikulasikan sebagai berikut. A. Hak individu selalu lebih tinggi daripada kebijakan warga negara untuk melindungi kesejahteraan umum. B. Dalam situasi krisis, kewajiban negara untuk melindungi kesejahteraan umum dapat membatasi hak individu untuk kebebasan bergerak. C. Kesejahteraan umum tidak seharusnya menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan yang dapat melanggar hak individu. D. Kewajiban negara untuk melindungi kesejahteraan umum selalu bertentangan dengan hak individu dan seharusnya diabaikan. E. Hak individu dan kewajiban negara adalah konsep yang terpisah dan tidak relevan satu sama lain. A. Pemenuhan hak untuk pendidikan setara tidak memiliki dampak signifikan pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat. B. Pemenuhan hak untuk pendidikan setara dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. C. Hak untuk pendidikan seharusnya hanya diberikan kepada mereka yang mampu secara ekonomi. D.
Pemenuhan hak untuk pendidikan setara cenderung meningkatkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Hak untuk pendidikan hanya berkaitan dengan hak individu dan tidak memenuhi struktur sosial dan ekonomi. Jawaban A. Nomor 5. Contoh implementasi pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang sosial adalah A. Hamdan dan Lia menari tarian tradisional di acara kenegaraan. B. Jidan memberikan hak suaranya dalam pemilihan presiden. C. Reni bersama keluarga beribadah dengan khusyuk. D. Aldi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. E. Lina mendaftar sebagai calon ketua OSIS. Jawaban D. Nomor 6. Hubungan antara hak ekonomi, sosial, dan budaya dengan hak asasi manusia adalah A. Hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak termasuk dalam hak asasi manusia. B. Hak ekonomi, sosial, dan budaya hanya berlaku untuk golongan ekonomi atas. C. Hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan bagian integrasi dari hak asasi manusia dan tidak dapat dipisahkan. D. Hak ekonomi, sosial, dan budaya hanya berlaku di negara-negara berkembang. E. Hak ekonomi, sosial, dan budaya bersifat relatif dan tergantung pada kebijakan pemerintah. Jawaban C. Tujuh alasan yang menunjukkan bahwa hak asasi manusia sering dianggap sebagai tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, dan masyarakat adalah A. Hak asasi manusia hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. B. Hak asasi manusia bersifat relatif dan tidak memerlukan tanggung jawab bersama. C. Hak asasi manusia memerlukan perlindungan dan penghormatan dari semua pihak. D. Hak asasi manusia hanya berlaku untuk individu yang memiliki status sosial tinggi. E. Hak asasi manusia hanya relevan dalam konteks politik. Jawaban C. Nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut. Hak untuk berorganisasi dan berkumpul di bawah perlindungan konstitusi dapat bersinggungan dengan kewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Pernyataan yang sesuai dengan pandangan di atas adalah A. Hak untuk berorganisasi dan berkumpul tidak dapat dibatasi demi menjaga ketertiban. B. Kewajiban menjaga ketertiban dapat mengakibatkan pembatasan terhadap hak untuk berorganisasi dan berkumpul. C. Hak untuk berorganisasi dan berkumpul hanya dapat diakui dalam konteks keamanan nasional. D. Kewajiban menjaga ketertiban tidak relevan dalam konteks hak warga negara. E. Hak untuk berorganisasi dan berkumpul harus selalu diutamakan tanpa mempertimbangkan kewajiban menjaga ketertiban. Jawaban B. Nomor 9. Pernyataan yang menunjukkan adanya dukungan bahwa hak atas kebebasan berekspresi,
dapat berkaitan dengan kewajiban untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat adalah A. Hak atas kebebasan berinteraksi harus diutamakan tanpa memperhatikan kewajiban keamanan. B. Hak atas kebebasan berekspresi dan kewajiban keamanan merupakan aspek yang terpisah dan tidak berkaitan. C. Hak atas kebebasan berekspresi dapat dibatasi demi menjaga keamanan masyarakat. D. Kewajiban keamanan tidak perlu dipertimbangkan dalam konteks hak dan kewajiban warga negara. E. Hak atas kebebasan berekspresi selalu bertentangan dengan kewajiban keamanan. Jawaban C. Nomor 10. Prinsip persamaan di depan hukum dapat memberikan dasar untuk kewajiban menjalani hukuman tanpa diskriminasi. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa jawaban A. Soal B. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Terdapat hubungan antara hak sipil dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Mengapa prinsip ini dianggap penting dalam menjaga keadilan di dalam masyarakat? Jawab. Hak sipil mencakup hak-hak individu terkait dengan kebebasan dan keadilan. Sementara prinsip kesetaraan di hadapan hukum menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum. Hubungan antara keduanya terletak pada perlindungan hak individu tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum dianggap penting dalam menjaga keadilan karena mencegah diskriminasi dan memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan di sistem hukum. Nomor 2. Berikan contoh konkret tentang pelaksanaan kewajiban warga negara yang mendukung terhadap stabilitas dan perkembangan masyarakat. Jawab. Kewajiban warga negara seperti kewajiban untuk membayar pajak, berpartisipasi dalam pemilihan umum, dan menjunjung tinggi hukum dapat memberikan kontribusi pada stabilitas dan perkembangan masyarakat. Contohnya, membayar pajak secara rutin, membantu mendanai proyek-proyek infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, sedangkan partisipasi dalam pemilihan umum memastikan representasi yang ada dalam pembentukan pemerintahan. Nomor 3. Seorang warga negara menilai bahwa sistem perpajakan yang memberlakukan tarif pajak yang tinggi untuk golongan ekonomi atas merupakan langkah yang adil untuk mendukung keadilan sosial. Dalam konteks hak dan kewajiban warga negara, jelaskan bagaimana pendapat tersebut dapat mencerminkan peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara keadilan sosial dan kebebasan ekonomi. Jawaban. Pemerintah memilih tanggung jawab untuk menciptakan keadilan sosial, termasuk dalam sistem perpajakan dapat menjadi salah satu alat untuk mencapainya. Pemerintah tidak melarang warga Indonesia memiliki banyak harta, akan tetapi pemerintah berhak memungut pajak untuk kesejahteraan sesuai dengan rasa keadilan yang dituangkan dalam Undang-Undang Perpajakan demi keadilan seluruh rakyat. Nomor 4.
Gambarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam suatu masyarakat. Bagaimana pemahaman dan pelaksanaan kewajiban ini dapat memperkuat kehidupan berdemokrasi? Jawab, keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara menciptakan dasar yang sehat untuk kehidupan berdemokrasi. Sementara hak-hak memberikan kebebasan individu, kewajiban memberikan tanggung jawab untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat, seperti mematuhi hukum, berpartisipasi dalam pemilihan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Pemahaman dan pelaksanaan kewajiban ini menguatkan dasar demokrasi dengan menciptakan masyarakat yang terlibat dan bertanggung jawab. Nomor 5. Bagaimana hak politik dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam suatu negara? Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, serta berpartisipasi dalam proses politik. Hak ini menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi karena memberikan warga negara kekuatan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Dengan menggunakan hak, warga negara dapat memilih pemimpin, menyuarakan pendapat mereka, dan mempengaruhi arah kebijakan negara melalui partisipasi politik aktif. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal asesmen 2 bab 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.